tahu. belum Oke, tahu, oke deh belum kalau tahu. begitu. Yang kita mau ketahui tentunya game Miramar kali ini. Iya. Jadi tanpa berlama-lama ini dia Miramar untuk kalian Nah semua. ini baru betul ya adik-adik, pesawatnya bakal langsung mengudara untuk Miramar yang kedua. Let's go! Pesawat sudah mengudara di Oke. atasnya Ladrilera menuju ke arah Torre Iya, Ahumada. ini dia ronde Miramar kedua tentunya dengan ronde 5 total kita. Dengan arah pesawat dari kiri ke kanan dari Val del Mar menuju ke arah Torre Ahumada. Jaraknya cukup jauh tapi cukup fair bagi mayoritas tim. Iya betul sekali, dan untuk tim-tim yang tadi mengambil di daerah Cumacera seperti tadi kita lihat Marusama dengan tim HDR ya. HDR apa MSC? MSC, aduh MSC, dan berhasil benar-benar MSC membuktikan walaupun mereka awalnya tidak terlalu mendapatkan keluasan untuk melakukan looting, tapi mereka berhasil memanfaatkan dengan melihat beberapa split yang dilakukan dan mereka on point sekali untuk menjatuhkan korban dari Marusama. Tadi Bang yang menarik adalah MSC yang coba, Maruzama yang coba ya untuk Iya. melakukan takedown ke arah MSC. Karena sebagaimana gue bahas di bagian bawah itu lootnya lebih prima gitu kan. Komponnya banyak, kemudian skopnya juga mungkin lebih banyak lagi terlihat dengan kali 3 udah didapatkan. Tapi kalau misalnya tadi kita lihat justru bisa untuk dientaskan oleh MSC dengan tadi ada beberapa split yang bisa dilakukan. Karena kalau kita naik dari bagian bawah, ini sulit banget untuk melakukan pick off ke seluruh wilayah ya kan. Lower groundnya bisa dimainkan tapi lagi dan lagi itu yang terjadi di game sebelumnya. Dan kali ini Reski bertemu lagi. Iya betul, mereka tidak ada takut-takutnya untuk melakukan fight early game, bertemu lagi jadi tidak ada yang mau mengalah, mereka bakal bertemu lagi dan circle-nya agak sedikit naik ke bagian atas ya. Tadinya ini agak dia. sedikit di bagian bawah. Ini dia. Nah, let's go, 1-0 ya, MSC 1-0. memimpin MSC sekarang. tadi ya. MSC memimpin. Battle of Cumacera. Betul. Iya, Battle of Cumacera. Jadi ini battle yang bukan cuma-cuma saja, benar-benar mereka mencari kecerahan juga, yaitu di Gua nggak Cumacera ya. Jadi ya kita bakal melihat lagi cerah yang akan didapatkan dari tim apa. Kita masih memantau, masih ada jarak antara mereka, masih mendapatkan kenyamanan untuk mencari tambahan utility dan amunisi. Tapi kayaknya dari setupnya agak berubah ya Ini kali baru ini ya gua dari mau kedua bahas. tim ini. Iya. Gimana Jan, lu yang jelasin dah. Maruzama cannot naik ke atas sekarang. Dan juga satu player lain ini makin melakukan press ke arah MSC Arcane. Ngebuat mereka tuh benar-benar gak diberikan wilayah. Cuman satu titik tetap menjadi keuntungan bagi MSC adalah 2 rumah bata. Dua-duanya mereka dapat. Tapi dengan ini juga membuat gerakan mereka terjepit. Tinggal satu player yang di bawah Maruzama tadi kalau gua gak salah Kingu. Kalau bisa melakukan pressure ini udah kekurung secara maksimal. Namun MSC, nah ini gerakan yang bagus. Kalau dia bisa mengambil bukit di bagian atas, ini dia bisa melakukan counterplay. Kalaupun nggak bisa atau nggak sempat, ya udah mundur aja. Ingat tadi gue udah bahas ada scrapping kompon di bagian bawah, itu bisa dia lakukan. Tapi kayaknya Maruzama sih nggak terima ya dengan 1-0 ini. Dikejar terus dari pemain-pemain MSC itu sendiri. Iya betul sekali, dan ini Seal dia berpikir bahwa dia sendirian sudah aman di bagian kiri. Dia belum tahu bahwa sudah ada satu player juga, tapi ternyata Kingup juga lebih memilih mengambil bagian high ground-nya. Dan ini mendapatkan informasi lebih jelas lagi, Kingup bakal menjadi Kang Remote ya kalau mau dibilang ya. Kang Remote? Kenapa tuh Kang Remote? Dia bakal nge-remote temannya kiri atau kanan melihat pergerakan dari player-player MSC. Kalau kita ngomongnya dirobotin kan? Dirobotin lah ya, waduh. Makin variatif berarti ya bahasa-bahasa kita ya. Kang Remote. Kang Remote. Kang Remote. Terus harus jelasin ya, make sense sih. Make sense, Masuk make sih, sense. masuk. Oke, dan nampaknya 2 player juga masih bertahan di bagian gudang. Wah ini benar-benar rival yang akan gengsi-gengsian baku hantam. Tapi kita sedikit bergeser ke daerah El Pozo. Nampaknya diisi oleh Bulls. Ini mereka kenyang. Nah Ciel baru mau dibilang sudah tertangkap 2 lagi bahkan tumbang. Oh my god. Maruzama kali ini belum maksimal. Kenot masih bertahan di bagian Seng untuk memantau pergerakan dari satu player yang ada melakukan split. Ini kesalahannya sama sih dengan apa yang terjadi di game sebelumnya. Sama, mereka, iya. Sama kan, iya kan. Dalam artian gak punya angle yang banyak dan karena juga ter-take down. Ini fatal, tapi ya sudah. Ini mungkin akan menjadi pembelajaran yang sangat besar bagi Maruzama. Tapi MSC lagi dan lagi, even though mereka tertekan sedemikian rupa, tapi pinter ngambil gudang, ya udah. Kita tahu gak bisa fight di bagian kiri karena ada high groundnya. Mereka buat satu vertikal, terus ketika maju 2 orang Maruzama, ya udah pick free banget. Iya, tapi dari Maruzama gue rasa ada miskom juga sih. Feeling gue sih ada miskom ya, kayak timingnya atau yang apa yang mereka rencanakan tidak berjalan semulus yang mereka perkirakan. Iya. Tapi ya Maruzama ya, gue rasa di game Miramar sebelumnya pun mungkin sedikit terlalu open berlarinya. Kali ini mereka kayaknya udah kebaca sama MSC gak sih? Iya, walaupun Kenot tadi pindah ya dari drop zone sendiri. Karena bagaimanapun pindah juga
saat MSC turun pasti diketahui dong ada parasut lain Iya, yang turun di betul. bagian atas dan itu menjadi informasi ngebuat MSC ya udah di titik ini kita benar-benar nggak boleh melakukan gerakan-gerakan yang agresif gitu Iya, loh. betul. Akhirnya satu orang tadi coba ke atas, ternyata lebih cepat satu player Maruzama. Tapi sayangnya ketika backup di atas udah terjadi, nah memaksa untuk maju ke arah bagian gudang itu Iya. off angle dua-duanya. Wah, sangat Iya, off tapi sekali. kayaknya kita bakal lihat dari tim Maruzama setelah mereka alami seperti ini. Gue juga nggak tahu sih poin mereka overall berapa banyak juga. Mm-mm. Tapi harusnya ini jadi pelajaran juga untuk di Miramar. Mungkin di play-in kalau ketemu lagi dengan MSC. Betul? Yakin nggak mau ambil cuma Cera? Itu bakal jadi pertimbangan juga sih, yang penting banget ya. Iya, iya, iya. Karena drop zone lagi dan lagi itu vital banget dan menjadi fatal kalau benar-benar gak dimaksimalkan. Karena bagaimanapun mengumpulkan looting itu di bagian awal. Iya. 4 orang ada di bagian awal. Iya. Kalau terkikis sampai 3 bahkan kayak tadi Iya. menurut gua hampir tidak mungkin sih dapat chicken walaupun ada posibilitas tapi Iya. sulit sekali untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner. Iya, betul sekali. Jadi sayang sekali untuk permainan di awal game yang sudah kita melihat fight yang terjadi. Kita bakal bergeser untuk Geek yang dimana sejauh ini ya belum terlalu baik untuk performa mereka. Tapi tadi terlihat juga aura di bagian San Martin. Cukup aman, tapi dari grup A dan B kemarin ada tim yang mengambil San Martin apa tidak ya? Saya agak lupa-lupa ingat, tapi hari ini untuk grup B dan C, Aura sendirian. Otomatis kalau besok juga mereka bakal bertemu dengan grup A lagi, pasti mereka belum tahu aman atau tidak ya. Iya, kayak Al-Azhar juga kan kemarin DU bermain Iya. ya. Sekarang ya Geek amankan secara sempurna itulah salah satu apa ya positif side dari round robin Iya. gitu kan. Kalau memang ada tim yang nggak bermain di sana ya kita Maksimalkan, mainkan, betul. maksimalkan gitu. Dan balik lagi juga untuk beberapa tim, pasti mereka juga punya tim staff lah ya, kita bilang manajer, analis, ataupun kayak ya manajer mereka nyambi-nyambi gitu kan, ada juga kan. Iya. Jadi mereka sembari mereka nontonin, oh ini kosong, ini kosong, ini kosong, mau nggak coba ambil. Dengan gambling tentu adalah tim-tim lain juga pasti ada yang kepikiran nih. Nah, itu yang Iya. menjadi hal yang harus diperhatikan karena kalau ada kesamaan ya bertemulah mereka di sana. Oleh karenanya menjadi penting untuk test case lah bisa kita Iya. katakan. Apalagi ini kan masih round robin yang pertama banget nih untuk B dan C. Jadi masih worth it dan Geek dapatkan itu gitu loh Iya. untuk di El Azhar itu sendiri. Iya, dan memang benar-benar hari ini mereka cukup nyaman di El Azhar karena saya dengan Kadoge juga lagi bertugas nge-cash. Oh iya. Iya ya. Jadi kita tidak mengambil El Azhar hari ini, kita kosongin dulu memberikan kenyamanan untuk Geek Fair. ya. Boleh. Jadi kalau saya dengan Kadoge tidak bertugas, teman-teman yang mau mengambil El Azhar berpikir panjang dulu karena waduh, kita drop zone-nya di situ juga ya adik-adik. Iya. Bisa jadi ketemu ya. Iya, bisa saja kita Iya. ketemu. So, ini dia Nero yang masih terpantau tadi sedikit memberikan tekanan tembakan ke arah tim Zone ya, yang lagi melakukan rotasi tapi belum ada korban, cuma memberikan ya, halo bro, dan itu dia belum ada korban. Iya. Sejauh ini Voin juga masih cukup nyaman ini di pinggiran kirinya Alex Lones kalau tidak salah. Gereja. Oh Iya iya. bangun dari Cumcer berarti ya. betul. Dekat dengan area Cumcernya. Tapi kali ini ya Voin, gue masih terkesima sih dengan gameplay mereka begitu agresif. Memang ada beberapa momen mereka mati sayangkan, belum maksimal. Tapi overall gue suka banget lihat gameplay Voin kali ini. Galak itu minta ampun, Betul. ngerinya minta ampun. Tapi dari semua player Voin yang gue paling lihat itu Alpha. Iya tadi baru kan mau ngomong. di Iya. Sunhawk. Ini orang dapat spotlightnya di Voin akhirnya. Iya, sebenarnya jujur dari zaman Eagle, gue udah lihat ini orang tuh ada something Potensi spesial, ya? ada something Iya, spesial. iya. Dari gerakannya, positioningnya rapi. Tapi bener-bener di Voin kali ini ya, ibaratnya ke unlock lah. Dia bukan orang di depan, dia orang selalu di belakang mainnya. Tapi lihat dia sampai makanin blue zone, sampai ambil angle-angle yang aneh. Dan berapa kali Voin itu fight, Alpha yang menjadi pembedanya. Iya, Bukan iya. pemenang ya, pembeda. Betul. Karena kalau pemenang ya mungkin gak 100% lah bisa kita katakan ya. Tapi memang Alpha nih kelihatannya shine brightnya nih di Voin. Bener-bener gue setuju sama Wolfie dan ya itulah salah satu dinamika ketika change roster. Bisa jadi bukan karena dia nggak apa atau dibuang lah dari tim sebelumnya. Tapi dia cari kecocokan di tim lain. Itu bisa banget terjadi gitu kan. Iya, kadang-kadang ada player yang memang itu belum maksimal di timnya, perlu pindah tim karena komposisi berbeda. Bukan timnya jelek ya. Ada juga timnya bagus, dianya nggak bersinar. Kelihatannya kayak, ya ini player kenapa sih kurang banget. Pas pindah tim jago banget. Bukan salah, ibaratnya ya emang nggak cocok aja sih. Bukan salah timnya, bukan salah playernya. Murni karena kurang cocok aja dengan gameplay. Iya. Ada gitu, ada banyak ada banyak. kasus-kasusnya gitu kan. Betul. Dan menurut gue ya itulah. Ketika ada mungkin player-player di luar sana yang kurang cocok, ya satu ya pasti introspeksi dulu. Iya. Coba ngomong sama timnya. Tapi memang kalau emang udah nggak bisa, sayang umur, sayang waktu, cari yang lebih baik. Dalam arti bukan lebih baik as in skill ya, Iya. cari yang cocok. Nah ini Iya, gue jadi betul. jelly nih. Bukan salah kamu atau aku.
tapi salah semesta yang nggak mendukung. Catat adik-adik, ini dari Kadoge Pak 2022. Nih Doge pasti Pisces ya. Scorpio. Oh Scorpio. Scorpio. Pantes kan, Scorpio emang gitu kelakuannya. Dendaman ya. Agak Waduh. apapun kelakuannya bilang oh iya bener Oh kayak iya, gitu. Ya, kita masih melihat tim dari Alphabet. Alpha di mana namanya Alphabet, dia bisa mengunci semua player A, B, C, D, dia bisa mengunci seperti yang tadi kita lihat di Sanhok. Ya, Iya. wah, jago sekali Alphabet kali ini. Tapi mereka bakal mengenser rotasi mereka karena kayaknya tim yang di depan mereka sudah terlihat. Dan ini posisi juga cukup enak. Posisi saya langsung mengingat lagi, tapi so Aduh. ini di kompetitif kita bakal lebih serius lagi. Iya, Bakal melihat kali ini banyak tim di menit ke-10 sudah mulai melakukan rotasi mencari tempat-tempat yang aman untuk mendapatkan bagian juga Wah, di daerah atasnya ada orang safe zone. Iya. Atasnya dari Bulls ada tim yang sudah menunggu dan pasti informasi bahwa ada orang nih ngisi Ya. gudang. Biasanya tim-tim yang ngisi gudang bawah itu split ke atas. Apakah Bulls bakal ngirim orang ke atas atau akankah mereka hanya stay di bawah dan nantinya menjadi inceran dari tim Nero tadi yang sudah nunggu di atas. Iya, dan ini dia EVOS juga. Wah, di bagian kanan mereka GD juga ya. Ini benar-benar tim yang tinju dibalas tinju juga kalau mau dibilang sama-sama kuat. Dan sudah saling mengetahui keberadaan di mana ada sebuah spray yang dilakukan. Red Face sendirian di bagian kiri. Semakin dekat, ini juga Red Face ini lagi diperhitungkan juga cukup kuat juga walaupun di sendirian bertahan individualnya cukup baik kali ini. Iya, kita bakal lihat juga dari tim EVOS ya. Mereka sudah mencari informasi kiri dan kanan. Tapi sementara waktu kita bakal lihat juga dari tim EVOS ya. Mereka sementara belum terlalu banyak bergerak, coba untuk memastikan areanya ini aman dulu. Iya. Karena masih zona kedua, bukan zona yang harus kayak buru-buru pindah. Mereka mau makanin blue zone pun nggak terlalu sakit zona kedua. Bisa kok pakai full boost, Iya, aman betul. kok. Aman sekali. Dan ini perspektif yang menarik ya Flo, dimana kalau kita berbicara end game zonanya makin sempit, ya udah kita regroup. Tapi dengan zona yang masih luas gini, open play bisa banget untuk dilakukan. Kayak kita lihat udah ada kompon nih, Sinyo sebenarnya dapat di bagian depan dan juga seorang red face. Tapi dua orang tetap di bagian sana, ya itu bukan menjadi sebuah hal yang salah. Justru adanya creating space yang lebih luas lagi jikalau GD dalam konteks ini ingin melakukan sebuah push ke arah bagian depan. Dan airdrop ini yang tadi kalian berdua bahas juga, kadangkala jadi hal yang sangat berbahaya walaupun ada vest dan helmet level 3 dia. Iya, tapi tampaknya badnya diincar oleh seorang Bulls. Dia bilang orangnya nggak apa-apa, kendaraannya gue pecahin. Iya betul sekali dan menyulitkan juga walaupun ya kita berpikir gak apa-apa tapi kalau kita minim dengan kendaraan wah bakal menyulitkan mereka ketika zonanya upgrade jauh lagi bakal menyulitkan mereka untuk melakukan rotasi tapi sejauh ini GD lebih memilih untuk terlebih dulu melakukan rotasi mengamankan dan gudang juga masih kosong ini kayaknya belum di looting mereka bakal mendapatkan lagi tambahan-tambahan lootingan untuk mereka. Iya. Tapi dari GD mereka rotasi juga cukup aman berempat. So far cuma 3 player dipulangkan, 3-3 karena fight awal. Iya, Tidak betul. ada lagi player yang ke pick off ataupun knock out selain dari awal-awal dong. Ini berarti menunjukkan player mulai dapat nih off field temponya gini nih. Rotasinya kayak gini caranya nih. Udah mulai dapat nih Iya. celah-celah untuk rotasi dengan aman. Betul-betul. Dan gue mau komen sedikit tentang GD. Ini setup mematikan bro. Ini udah bener-bener lockdown orang-orang gak bisa sembarangan masuk ke bukit-bukit Monte Nuevo. Gudangnya tadi sebagaimana Reski Boga udah ungkapkan diambil. High groundnya dia ambil juga. Berarti pergerakan Puerto dari bagian bawah cut. Di bagian atas dari gudang itu juga, dari high ground itu bisa ngeliat pergerakan dari bagian San Martin. Ke-cut juga. Apalagi Wah. open field dari bagian Pekado. Ke-cut juga. Ini lockdown position sih. Tinggal bagaimana EVOS kuat nggak nih nahanin orang-orang yang nanti akan datang mungkin di zona 4 atau berikutnya gitu loh. Kalau mereka nggak terpaksa untuk pindah ya. Ya, Iya. tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari Geekfam juga bertemu dengan Onyx. Zona ketiga memang zona dempet-dempetan. Zona keempat zona baku hantam. Weh, ini pick tipis-tipis yang sudah mulai dilakukan dari Audrey, tapi Rosesi mencoba mengirimkan granat. Belum ada ya begitu besar fight yang terjadi, mereka masih maju mundur. Belum benar-benar intens kali ini, karena mengingat juga ini waktunya rotasi, kalau knock bakal menghambat waktu lagi kali ini. Oke, Rosesi mulai ngintip, cari informasi, memastikan teman-teman yang aman. Dan Rosesi pun ini mungkin agak takut ya, karena belakangnya tuh open banget. Dia sedikit tutup angle kembali, tapi terlihat ini dari tim Onyx cukup berdekatan dengan tim Void. Tapping lontaran Onyx, ya spekulasi aja sih. Siapa Iya. tahu ada yang hit, connect. Iya betul, nambah-nambah damage ya. Iya. Iya, dan nambah-nambah damage Iya, ya. Siapa tahu tambah MVP Biar kan. ini ya, biar Iya. ranknya S. Betul juga. Poinnya lebih tinggi ya. Iya. Iya. Aduh, dan ini
kecederaan dari poin juga sudah terlihat. Jobrenki saya belum melihat pergerakan next circle-nya seperti apa. Tapi sebentar lagi sudah setengah perjalanan, 14 menit, baru 3 player saja. Dan kali ini keputusan yang diambil Marusama cukup baik lah. Tadi kan mereka tersisa satu last man standing, langsung ditabrak kan. Tapi kali ini menyisakan satu, tapi dia memilih untuk kabur untuk mengamankan placement lebih baik lagi. Oke, Cleon menggunakan FPP dia coba mengurangi jumlah smoke yang ada depan mata dia. Coba mencari celah juga informasi tanpa harus ngebuka badannya dan kita lihat ini dari sana Cleon ya. Lagi buka untuk vision ke bagian high ground. Wah, dan EVOS, woi cepat juga ya GD tabrak ke posisi daerah EVOS. Dan nampaknya EVOS sudah bakal menyadari juga ini bahaya kalau mereka melakukan fight juga. Tapi Laser kembali selalu mengirim dipercaya untuk bertahan dulu bagian belakang untuk mengamankan dulu. Takutnya teman-temannya hanya sampai di bagian circle tapi mereka bisa ter-backup lagi kali. Iya, tapi zona shifting ke bagian bawah ini kayak tempat yang sering kena zona deh. Di bawah Mountain Wevo ada open field, di kanan juga ada yang rumah Nero tadi dan juga ada rumah panjang dekat di seberang jalannya. Nah itu pasti bakal diincar nih sama tim-tim lain dan kalau gue jadi tim di pinggir circle, gue bakal tunggu zona gerak, tunggu ada yang fight, gue ikutan third party. Karena nggak ada lagi chance buat masuk ke zona dengan aman. Kecuali mau korbanin mobil, forting. Itu pun di tengah-tengah gitu loh, Tengah-tengah yang banget, bener-bener iya. open field banget dan berbahaya karena Nero kita lihat tadi ada di atas gitu Wow. kan. Tapi ternyata di sisi lain, SG lagi mendapatkan satu player dari GD kali ini. Ya bergantian juga poin, tadinya mengisi bagian boom, kali ini mereka mengambil bagian pom bensin dan berganti lagi. Saling berbagi lah ya. Cok, kita ambil pom bensin, lu ambil gantian ya, ambil gudang kita. Dan kali ini ketika zona update, mereka kira-kira aman gak ya? Waduh bro, Miliano, ada banyu di bawah loh. Dan ini posisi yang sangat terbuka. Aura juga bakal turun. Ini yang lihat rotasi bonyok sih. Iya, tapi lihat dari seorang Miliano, kayak dia pengen, gue nggak tahu emang niat turun atau enggak ya. Tapi dia kayak lagi mikir, sekarang gue kemana nih? Iya. Sekarang gue ngelangkanya kemana nih gue? Kalau kayak di meme, now what? Ya, oke, Oke. so now what gitu So kan. now what, ya. Tapi kita bakal ini dengan banyak tim yang mulai bergerak, dengan zona yang sudah bergerak juga. Cukup banyak nih Wah. player yang akan berjatuhan. Gue nggak kaget kalau player tuh bakal banyak knock kiri kanan semua. Ya, Wah. dan betul sekali ini yang kita melihat Aura baru saja melakukan rotasi dan touchdown. Ternyata bertemu dengan tim Son yang sudah siap menyambut mereka. Bahkan Hans for You 2 tumbang dari Aura. Ini bencana Six masih berhasil diselamatkan. Tapi teman-teman dari Son lebih bersiap-siap. Dibungkus lagi satu player. Flykido di bagian lantai 2. Tapi masih mampu menjatuhkan lagi. Waduh. Dua tumbang. Dan Rata. rata sudah. What a nice play dari Son Flykido. Mendapatkan poin untuk mereka kali ini. Mengerikan dari seorang Flykido dan juga Banyu. Tektokan tadi langsung menghabiskan Aura. Tapi memang ada juga backup dari teman-teman dari rumah belakang dan Aura. Tampaknya tadi kurang siap untuk menangani tim Zone yang langsung datang dengan barbar. Wah, Flykido. Gila. Bukan Flying With Me tapi Flykido kali ini benar-benar menunjukkan apa yang dia lakukan. Dan kali ini Grey juga hampir tertangkap dengan peluru panas dari RRQ. Dia harus kembali ke bagian jerami untuk melakukan heal. Aduh, ini peluru panas. Satu hit saja bakal jatuh kali ini. Tapi sempat melakukan healing juga, kita bakal kita pakai RRQ mau tidak mau. Harus coba fight dengan tim dari Bulls kali ini ya. Setup mulai dilakukan juga, tapi RRQ terkena berapa peluru Nero. panas. Membuat dia sedikit low dan lihat dari Nerpeko. Langsung nabrak, apakah bakal third Oh. party dari Nero. Tapi sayang sekali, Mort knock out ketika pengen maju ke depan. Dan Nero juga join the fight kali ini. Iya, ini cekungan yang masih cukup aman untuk tim Nero bertahan sementara waktu di bagian bibir circle. Dan mereka bakal menyimak baku hantam yang terjadi antara tim RRQ kali ini. Tapi di sisi lain, Flyboy melihat ada Flyboy, ada Flykido. Wah, Fly banyak kali ini ya. Iya, tapi lihat. Ini Bulls pusing sih. Belakangnya ada tim yang mau nggak mau harus maju. Iya. Depannya ada tim yang ngetahan mereka untuk maju. Dan Iya. tampaknya dari Bulls Twin Smoke juga knockdown kali ini. Tapi Grey nge-push ke arah depan, menumbangkan RPK yang dipulang ke arah lobby langsung. 3 lawan 3 kondisinya, tapi dari Lil Boy pun sudah terkena peluru panas yang di-es oleh Aduh. seorang Larry tadi. Douglas sangat low, terkonek granat juga berdekatan. Cross ke belakang. Waduh, pegang senjata bro, tapi masih sempat untuk melakukan granat. Kali Cross melakukan tunduk-tunduk manja, jigel manja. Low mort lagi kali ini, last man standing dari tim RRQ yang masih bertahan. Datang lagi Chuckless, kali ini bukan Chuckless kali ini. Melakukan proning tapi masih sempat untuk menjatuhkan lagi kali ini. Dragon memfinishkan kali ini. What a nice play dari Bulls, Dragon. The Dragon of Miramar. Iya, tapi terakhir dari Nero Waduh. tahu bahwa ini fight terlalu panjang. Langsung datang melakukan clearing dan itu dia Wah. pulangnya tim Bulls dari game kali ini. Dan lagi-lagi RRQ belum menemukan celah dalam pertahanan lawan. Wah, naga lagi heal langsung digigit ya. Iya, langsung hilang pada waktu ini. Tapi Nero bermain dengan informasi yang sangat baik. Tahu bahwa mau tidak mau ini dua tim fight. Tungguin aja.
ini namanya gudang, fight itu pasti kenok-kenokan. Gak ada yang namanya fighting gudang itu clear, Betul, clean. Pasti ada kenok-kenokan. betul. Perganti-gantian dan Skylight rotasi lagi ke bos kali ini 2 player dan ini zona semakin sakit loh dan disambut lagi Sinyo melakukan proning. Belum bisa ada angle yang didapatkan dari player-player MSC ke arah tim EVOS, tapi di bagian kanan juga GD bakal masuk ke arah tim HDR. HDR terjatuh lagi, fight di mana-mana bakal pecah, baku hantam sudah di mana-mana. Jadi kita bakal masih melihat dulu dari tim EVOS kali ini masih cukup aman melakukan proning di posisi yang sangat terbuka. Iya, kita bakal lihat dari tim EVOS ini bakal terus bertahan di bagian open field. Kiri kanan depan belakang semua ada lawan, tapi lihat tim mulai berjatuhan satu persatu dengan sangat-sangat cepat karena menuju ke arah open field ini. Wah, bonyok-bonyokan. Jika cinta dia berusaha lah dan kali ini Pepeng masih bertahan di bagian rooftop. Apakah Psycho masih bisa diselamatkan? Ada temannya di bagian bukit, tapi di bagian bawah mereka menyimak saja fight yang terjadi kali ini. Gig belum mencoba naik, kali ini ada teman. Wyvern mencoba heal cepat bukit, tapi granat begitu masak. Langsung saja dikirimkan, bakal terkonek kah? Piu! Wey! Alik sekali sudah Audrey kali ini bersama teman-temannya. Mendapatkan baru 1 poin pertama, tapi di sisi lain masih ada Pepeng bersama Psycho bertahan. Ada asap yang banyak sudah dibuka, belum ada tim lain yang mencoba join kali ini. Mereka masih mendapatkan bagian circle. Iya, kita bakal lihat juga dari tim DG. Sementara waktu kali ini masih terus bertahan di bagian atap, tapi Gig sudah mengisi bagian bawahnya. Ini memang formasi yang cukup mematikan, dimana dari tim lawan yang nggak bisa turun ke bawah, ya dibiarin aja. Jadi ini baratnya penjaga atap kali ini bagi tim Geek Farm. Tapi sekeliling mereka sudah banyak tim yang mulai mendekat juga, bahkan ada EVOS juga Onyx yang mulai tapping-tapping, saling kenok, Sinyo pun di belakang karena lobby, menyisakan 9 tim juga 32 player masih live dengan mayoritas tim utuh 4. Utuh 4 semua loh ini. Woi, Boom datang lagi Pak. Boom bakal bertemu dengan Voin kali ini. Mereka sudah merapat cukup berdekatan. SG di bagian bawah ini, wah, third party di mana-mana dan GD juga masih mengurusi ke bagian kiri dan Nichil dikirimkan sendiri untuk mencari informasi dan itu dia 2 player dari Boom dikirimkan juga di bagian bawah terlebih dahulu dan mendekati berhasil Ken memaksimalkan di bagian bawah, mendapatkan korban tambahan untuk Boom lagi 4 poin sudah dimiliki oleh mereka, tapi Bosku sendirian bagian kiri untuk menahan ketika adanya backstep atau mencoba push ke bagian depan. Oke, kita bakal dari Hexas masih terus menjaga bagian-bagian high ground, tapi lain sisi lihat tadi Boom sudah menguasai setengah circle lebih kali ini. Gimana Ojan? Wah, ini sih memang Boom udah luar biasa banget ya. Datang dari bagian kanan, dia tadi clearing point dan itu berhasil. Lihat ada 2 split ke arah bagian luar, itu bukan tanpa maksud, tapi untuk mengetahui di manakah letak lawan-lawannya. Karena kalau dari terrain yang ada di bagian bawah, di mana Ken dan 1 player lainnya, ini nggak bisa melihat terlalu banyak. Dan akhirnya Boom melakukan hal tersebut. Dan hype fight kembali terjadi Reski. Iya, betul sekali. Sudah mulai jatuh satu persatu lagi tambahan korban kali ini. Onyx masih, kali ini Onyx belum terlalu kasar karena benar-benar fight yang terjadi betul-betul serius ya. Jadi dia belum datang untuk mengajak untuk fight ya. Dan kali ini mereka masih bertahan dengan Prosesi dan juga Onyx. Mereka masih 4. Tapi di mana Jobrenki lihat dia berada di bagian tengah sendirian saja. Iya, nahanin zona. Dan GD sudah mulai datang lagi touchdown ke arah 3 temannya masih bertahan. Ini mereka keluar bonyok sih. Bonyok, siapapun bonyok. Ini siapapun bakal bonyok. Dan Gig juga sudah mulai masuk. Jatuh lagi. Pepeng kali ini. Wah, dapat Predik yang loh. cukup cantik kali ini. Dia sudah bakal berpikir bahwa dia bakal membuka pintu kali ini. Dan juga di sisi lain juga spray down kembali. Belum. Nichil masih bertahan lagi. Masih mendapatkan cekungan kecil tapi baginya belum meledak. Sudah berasap, bahaya sekali kalau terkena ledakan bagi kali ini. Oke, kita bakal gini dari serang Jobrenki. Bakal coba cari celah dalam pertahanan lawan. Belum menemukan targetnya, tapi tugas dia bukan membangin lawan, tapi itu hold. Hold dalam area zonanya. Menunggu teman-teman datang dan menunggu backup dari 3 member lainnya. Sementara Jobrenki melakukan pekerjaan yang luar biasa, mendapatkan spot di dalam circle ke-6, tinggal menunggu teman-temannya follow up ke arahnya. Tapi sementara teman-teman yang follow up, mereka juga perlu clear lini belakangnya agar selamat masuk ke arah zona. Bro, Onyx terjatuh sudah, tapi Nichil masih ada Jobrenki dan temannya Rosesi. Berhasil Nichil yang mengganggu pergerakan rotasi temannya, berhasil diberantaskan juga oleh teman-teman Rosesi dan juga dari Jobrenki kali ini. Teman-teman mereka masih menguasai untuk bagian circle, tapi Boom di mana mereka lebih dalam untuk di bagian circle-nya. Iya, dan kita bakal lihat kayak juga dari tim Onyx. Mereka bakal terus bertahan di bagian center zone, tapi Jobrenki dalam posisi knockout yang tentu menjadi kerugian besar bagi tim Onyx karena sekarang mereka hilang lini depannya untuk menahan tim Boom. Tapi SG lihat diam-diam menghanyutkan. Dari tadi mereka terus menahan menunggu momen, tapi sayang sekali pengen join the fight. Kali ini adanya kenok yang terjadi terhadap tim SG dan Jobrenki masih belum bisa diselamatkan. Wah, itu Molotov kembali dikirimkan untuk belum masuk ke bagian pos kecilnya kali ini. Dan ini vision dari Hexas begitu jelas dan 2 player dari Onyx berlari-lari dengan tanpa menggunakan kendaraan bakal sangat terjadi. Adu aim, Hexas terjatuh.
Dua orang tembak kali ini ke arah satu player yaitu Hackers terjatuh kali ini. Tapi datang lagi seorang Ken kali ini masih mencoba untuk kembali menyelamatkan. Jangan dulu untuk melakukan overpick kali ini. Dan betul sekali dilakukan cukup baik. Bosku datang juga kali ini. Tapi di mana Fokker sendirian. Ini cukup posisi yang cukup rapi kali ini. Kalau mau dibilang dengan 3 tim tersisa kali ini sangat menguntungkan untuk Boom. Tapi sekali lagi di mana masih memikirkan keras untuk bagaimana mereka bisa masuk ke bagian bibir sih. Wah, tapi bosku terkena granat yang Wah. begitu akurat. Hexas kena. 3 pemain jatuh dan tinggal menyisakan Fokker seorang Wah. diri. Onyx Hal bener-bener yang loh. sama sih. Bener-bener luar biasa banget permainannya. Wah ini Onyx luar biasa banget sih. Double pick tadi jadi kunci Iya. untuk bisa maju ke arah bagian depan. Wah, dan kali ini kembali mereka juga bakal lebih pede lagi melihat ke bagian kiri. Mengingat tim SG juga masih lengkap, mulai masuk ke bagian kiri. Tidak mau fokus dulu ke arah Fokker, karena Fokker sendirian saja. Dan kali ini sudah tertangkap lagi teman dari Cleon. Kali menyisakan 3 player yang masih aktif. Mereka harus kembali melakukan regroup untuk menahan pergerakan yang masih kuat dari Skylight. Bahkan second knock. saling tukar-menukar. Tabrak pro, sangat low kedua player jika. Aduh, ada join dari Fokker. Fokker. Ternyata last man standing. Nick harus lebih berhati-hati. Last man standing. Jangan sampai placement ini diganti oleh tim lain. Sayang ya. sekali Wah. Smith tidak ter-take down. Kalau ke take down at least Nick tinggal fokus ke arah Fokker. Dan sekarang SG punya chance nge-revive 2 pemain mereka dan coba mendapatkan WCD. Tapi sebelum itu kita tentu lihat Joe Renggi pasti kasih info. Wah. Ini lagi revive, ini lagi revive. Iya. Fokker juga lagi nyari info. Ini yang lagi revive siapa? Wah, sama-sama saling melakukan revive. Help me di sini. Dan juga Fokker berlari dengan begitu enjoy. Ini Fokker bisa menjadi orang yang cicilan damage sih. Kasih low, tim lain yang kasih N ya. Dan kali ini menyisakan 2 player Sei bersama Smith. Wah, mereka sudah 10 poin elimination. Di mana terus menongkrak poin mereka dan kembali Clear belum ada waktu untuk kembali menyelamatkan. Tapi sayang sekali Smith juga harus menyisakan sendirian. Ada join Fokker, kali Fokker melihat begitu jelas. Smith mendapatkan sedikit bagian cekungan tipis saja untuk membekap badannya kali ini. Fokker! Tapi waduh, dia tidak bergerak. Wah, nice try untuk Skylight. Fokker masuk dalam top 2. Walaupun 3 temannya menjadi korban, satu bakal melawan satu, belum ada upaya untuk Fokker revive. bisa Apakah dia chicken? bakal melihat jelas? Melihat jelas, Freedom kembali lakukan. Oh my god. Chicken. What nice. Onyx! Freedom Oh. dari Onyx. Woo. How? Kok kalah?